Hai semuanya, perkenalkan nama aku Dinda Julia Ayu. Kalian bisa panggil aku Dinda. Aku dari SMK Negeri 1 Penawartama. Hai guys, kenalin aku Nila Sofia. Aku berasal dari sekolah SMK Negeri 1 Penawartama. Perkenalkan, nama aku Desi Aulia Almayanti, asal sekolah SMK Negeri 1 Penawartama. Perkenalkan, nama aku Zara Salsabila, aku dari SMK Negeri 1 Purbolinggo, Lampung Timur. Halo semuanya, aku Nazwa dari SMK Negeri 1 Purbolinggo. Perkenalkan, saya Farel Febriansah dari SMK Negeri 1 Purbolinggo, Lampung Timur. Halo guys, perkenalkan nama aku Isnaini Alvira Maharani dari sekolah SMK Negeri 1 Purbolinggo. Nama aku Haikal Kelanan Ruhalik dari SMK Negeri 1 Purbolinggo, Lampung Timur. Halo guys, kenalin nama aku Hasna Maulidia, aku biasa dipanggil Mauli. Bagaimana perasaan kamu waktu pertama kali mendengar Unila TV dan pertama kali tahu akan PKL di Unila TV? Gak expect bakal ditaruh di Unila TV karena pisah sama teman-teman aku. Nah, tapi waktu pertama kali dibilangin sama guru aku PKL di Unila TV, aku di situ langsung cari tahu tentang Unila TV. Jujur kaget sih kak. Seneng. Sebenarnya Ya awalnya terkejut sih, kaget. Dapat cerita dari kakak kelas, katanya kayak seru gitu, kayak ya udah seru karena banyak kok yang pengen di Unila. Ngelihat kakak-kakak yang kemarin tuh, kakak kelas yang kemarin yang PKL di sini kayaknya seru gitu sama kakak-kakak. aku kira Unila TV itu nanti bakalan belajar yang kayak materi-materi terus, ternyata enggak. Jadi ya seneng aja. Maksudnya kayak seru banget gitu kalau dengernya. Bagaimana first impression kamu pada saat pertama kali tiba di Unila TV? Kaget, kakak-kakaknya dikiranya nggak ramah-ramah, ternyata baik-baik, seru. Pembimbingnya di sana tuh bilangnya kayak gitu, nggak jauh beda, tapi ternyata tuh beda gitu di sininya tuh, nggak sesibuk itu sebenarnya. Pertama kali tuh deg-degan banget, canggung, malu. Tempatnya bagus sih. Deg-degan, terus Agak terpukau. Dingin, kayak di Kutub Utara. Bagaimana ekspektasi kamu di awal masa PKL? Aku kira nggak bakal ada ini rehatnya. Sibuk. Awalnya kayak terinci semuanya gitu. Ekspektasinya sih ya tentang kerjaan itu susah kah atau gimana, dan bertemu sama kakak-kakak yang mungkin udah jago di bidangnya dan kita diajarin bagaimana melakukan pekerjaan itu dengan baik. sibuk banget. Ngulangin apa yang ada udah diajarin di sekolah lah. Seru, seneng. Apa hal baru yang kamu pelajari dan kegiatan yang kamu lakukan selama PKL? Hal barunya ikut liputan sama yang beda sekolahnya gitu kan, terus bareng sama kakak-kakaknya gitu kan. Banyak materi-materi yang dikasih kakak-kakaknya ke aku yang belum dikasih di sekolah itu berguna dan bermanfaat banget bagi aku. Belajar ngedit, liputan, campers, terus jadi sosial media. Kayak gitu tuh kayak sebenarnya tuh lebih ke mentalnya tuh itu gitu loh, nggak takut-takut. Kalau di sekolah masih takut-takut, di sini kayak berani. Kalau liputan baru pertama ini, baru di Unila TV. Waktu liputan, waktu apa gitu kayak lebih serius dan lebih tertata. Kalau reporternya sih di sini ya agak profesional ya, tapi kalau yang di sekolah kan enggak gitu. Kalau hal baru mungkin yang aku lakuin selama PKL itu kegiatan liputan. Tiap siang itu kak It's okay. wih, Nggak apa-apa lagi. ya kegiatannya kayak tiap siang nonton film, paling sering film horor sih. Tapi sebenarnya penakut. Terus habis itu kalau ada liputan sama edit. Apa nih pengalaman yang paling kamu ingat saat PKL di Unila TV? Di ruang rapat lagi ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa bareng gitu sih. Seru. Pernah jadi reporter sekali untuk laporan PKL aku. Juga ikut syuting bareng kakaknya, ketawa-ketawa bareng. Bareng-bareng rame-rame kita mainan Uno bareng. Ya kenal sama teman-teman
di sini ketawa-tawa, kalau nggak ada kakak-kakaknya sih kita diam aja, sedihnya itu ya. Kenal sama kakak Unila yang baik banget, sebenarnya asik banget di sini. Tapi jujur seru banget, tapi jarang ada waktu sama kakak-kakaknya. Dengan teman PKL-mu, apakah kamu pernah berbeda pendapat? Jika iya, kenapa? Dan gimana cara kamu selesaikan perbedaan pendapat tersebut? Aku ikut-ikut aja sih. Kalau perbedaan pendapat pasti ada, cuman nggak yang dibesar-besarin gitu, enggak. Kita pasti cari solusi yang terbaik. Wajar sih beda pendapat, tapi kita omongin lagi baik-baik, musyawarah lagi baik-baik. Adu argumen gitu banyak gitu. Nah terus itu biasanya kalau buat cara kita nyelesainnya itu ya kita rembukin lagi, bener-bener dirembukin lagi, dicari jalan keluarnya itu apa yang emang bener-bener dibutuhin apa, terus ya minta persetujuan dari yang lainnya juga, nggak bisa satu pihak doang. Ya kalau misalnya udah setuju semua ya udah gitu. Jadi ada, cuma dihindarin sebisa mungkin. Nggak pernah sih, nggak pernah. Iya, nggak pernah. Ada sih, cuman kayak karena kalah suara jadi kayak ya udahlah, terima apa adanya. Iya, sering banget. Kalau berbeda pendapat sih sebenarnya wajar ya, tapi ya kayaknya sih nggak banyak sih. Jadi ya sama aja pendapatnya. Solusinya ya di diskusi lah. Diskusi. Tuh buat skrip, terus kita nyelesainnya kita obrolin lagi bareng-bareng. Siapa teman PKL dari sekolah lain yang dekat dengan kamu dan apa momen yang paling kamu ingat bersama teman Semuanya tersebut? sebenarnya deket-deket aja sih semuanya. Jadi ya nggak ada yang paling deket, nggak ada yang paling jauh ya. Cuma deket aja semuanya gitu. Sering bantuin aku pas ngerjain laporan PKL aku tuh Karel sama Haikal. Gitu. Semuanya. Terus momen-momennya ya ketika bercanda bareng gitu, main Uno. Deket semua sih, kan yang dari sekolah lain cuma 4 orang tuh. Kita juga deket semua dari anak-anak tempat aku juga deket juga sama mereka. Jadi kayak ya lagi ngobrol, lagi main bareng-bareng gitu. Itu sih Kak. Kalau deket, semuanya deket. Temen yang paling deket sama aku sih ya namanya Haikal. Aku baru kenal dia ya waktu pertama masuk SMK sih. Aku nggak percaya kalau bisa bareng PKL sama dia. Momen-momennya sih waktu di jalan ya, karena dia itu bawa motornya agak ugal-ugalan, jadi pernah ya hampir sering sih malahan hampir nabrak orang di bundaran Unila biasanya. Gak ada nggak sih, semuanya diteman-temanin, semuanya tawa-tawa bareng, kok nggak ada yang deket banget. Semuanya deket sih. Dinda, Mila, Amel, Desi, semuanya baik-baik banget sarangnya. Kalau dari sekolah lain mungkin Dinda. Ya sama dia terus. Adakah pesan-pesan untuk teman-teman PKL yang lain? Jangan dilupain ya Pina, maksudnya temanannya kan nggak cuma sampai selesai PKL ini, kita temenan kan sampai besok. Siapa tahu waktu main ke mana Tulang Bawang kita bertemu di waktu yang akan ada. Makasih yang udah bantuin aku selama mengerjakan laporan PKL. Terus makasih udah mau berteman sama aku. Semoga sedih mau pulang. Jangan lupain aku, gitu aja sih. Udah. Pesannya semoga teman-teman lain tetap ingat ya kalau kita pernah PKL bareng di Unila TV. Nggak pengen ngomong apa-apa, nggak ada yang mau diomongin. Iya. Semangat terus ya. Terima kasih buat semua teman-teman PKL udah mau temenan sama aku, dan jangan sampai pertemanan kita sampai di PKL aja. Kalau bisa seterusnya kita temenan terus. Nanti kalau kita kalian kan mau pulang duluan nih, nanti kalau kita udah nggak bareng-bareng lagi, kalian harus inget sampai kapanpun kalau kita pernah bareng-bareng di Unila TV, kita pernah ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa di ruang rapat. Jangan sampai lupain momen itu. Bareng kakak-kakak juga tuh momen yang seru banget sih, pengalaman yang luar biasa. Jadi jangan lupain kita-kita ya. Ingat satu sama lain lah. Jadi ya tetap berkomunikasi walaupun udah nggak PKL lagi gitu. Selesai PKL ini kayak jangan asing, terus buat teman-teman yang
satu sekolah juga jangan mencar lagi gitu, karena udah deket banget selama PKL. Bagaimana kesan pertama kamu terhadap teman-teman kru Unila TV? Kesan pertama aku beda-beda sih. Ada yang kayak kelihatannya judes tapi ternyata enggak, asik juga. Ada yang ini itu, tapi rata-rata pada humble-humble semua sih, pada langsung nyapa gitu. Waktu aku pertama datang itu ketemunya sama Kak Abi kalau nggak salah. Orangnya diem aja, nyalamin aja. Terus aku juga ketemu Kak Hilmi juga. Orangnya kayak pada kelihatan galak-galak gitu awalnya. Terus pertama ini ngelihat Kak Bayu, itu nggak mungkin aku ngelihat dia galak, dia kocak banget orangnya gitu. Awalnya sih jujur agak gugup sih Kak. Tadinya kan ngiranya tuh kakak-kakaknya tuh galak gitu, kakak-kakaknya pada galak gitu, tapi ternyata enggak. Kakak UTV-nya asik semua sih. Asik semua ya. Iya. Bertemu sama Kak Bayu itu orangnya lebih sering bercanda sih. Seru. Soalnya kayak dari teman-teman yang dari sekolah penawar tama itu kayak udah spoiler Kak Bayu tuh gini-gini, terus Kak Ines tuh gini-gini, kakak-kakak yang ini tuh gini-gini, terus kayak Humble sih, humble semua sih, nggak ada yang galak sih. Awalnya ngiranya kayak pasti orang-orangnya pada serius gitu, ternyata orang-orangnya enjoy, asik banget. Kak Tiara, awalnya ngira Kak Tiara tuh kayak orangnya jutek, judes, tapi ternyata seru. Kak takut. Nggak apa-apa, kamu nggak akan diterkam sama Kak Tiara. Ternyata seru akhir-akhir ini. Bagaimana kesan kamu selama melaksanakan PKL di sini? Kesannya sih senang, dapat wawasan baru, ilmu baru, dapat teman baru juga. Seneng bisa keterima di Unila TV. awal kesini ya aku kira itu kakak-kakaknya juga nggak seramai itu. Terus ternyata guys seru, kakak-kakaknya itu baik-baik hati. Terus kira tuh kerjanya tuh sepadat itu, ternyata tuh santai di sini. Orangnya juga asik-asik. Kesannya senang, seru, happy, enjoy. Ya seru banget sih pokoknya, kayak nggak seserem yang pertama kali dibayangin. Kesannya seneng banget karena kakak-kakaknya itu asik, karena teman-temannya juga banyak pengalaman juga, dan apa yang nggak bisa tuh kayak jadi bisa. Kesan aku ya senang, bahagia karena di sini tuh nyaman lah pokoknya. Semuanya asik sih dan seru juga. Senang. Sebenarnya seneng banget. Pastinya happy, seneng, dapat pengalaman baru, dapat teman-teman baru, sama bisa kenal kakak-kakak Unila TV yang mereka kan wawasannya udah luas ya, jadi kita kayak diajarin banyak hal. Adakah pesan untuk Unila TV, Kepala Lembaga Unila TV, dan teman-teman kru Unila TV? Semoga Unila TV dan kru-kru yang lainnya selalu sukses. Terima kasih buat kru pembimbing dan kakak-kakak PKL semua, kakak-kakak UTV semua yang udah nerima kita PKL dan ngajarin kita PKL di sini. Ada pesannya buat Unila TV, semoga semakin maju dan jaya, sukses selalu, jangan sampai redup. Unila TV harus berkembang terus. Terus buat kru Unila TV dijaga ini keharmonisan teman-teman kru Unila TV. Semoga kakak-kakaknya tetap makin seru, terus makin asik. Ya, buat keseluruhan aja ya Kak. Buat keseluruhannya, terutama buat Unila TV, mungkin buat kakak-kakaknya, terus ya buat pembinanya itu semangat terus habis itu ya pokoknya semangat gitu menjalani tugasnya yang ada di sini gitu, kayak kekeluarganya tuh harus tetap terjalin gitu, kayak sewajarnya kayak waktu kita ada di sini itu tetap terjadi gitu, kayak yang gak saling membeda-bedakan gitu, humble antara satu sama lain. Tetap semangat pokoknya. Wah coy, kesannya ya nggak bisa berkata-kata loh ini. Ya semakin sukses, terus kayak berkembang nanti jadi TV nasional, semakin kayak gede aja gitu. Terus untuk yang lain-lainnya ya sukses selalu. Semoga Unila TV kedepannya semakin
maju, bertahan terus untuk Pak Vito. Terima kasih sudah mengizinkan kami untuk PKL di Unila TV sampai sekarang kita udah mau balik, dan Pak Vito juga semoga Unila TV-nya makin maju, sehat terus. Kalau untuk teman-teman, walaupun nanti kita udah pisah, tapi kita nggak boleh lupa satu sama lain. Untuk kakak-kakak, makasih banyak udah ngajarin banyak hal, udah baik sama kita. Pesannya lebih semangat lagi untuk Unila TV untuk kedepannya agar lebih maju. Semoga kakak-kakaknya nggak dadakan aja sih ngabarinnya, itu aja. Karena itu sangat itu aja Kak. Pesan-kesannya terus kembangkan Unila TV, pertahankan konten-konten yang kreatif. Satu kata untuk Unila TV. Keren. Keren. Unila TV seru. Unila TV, Bistro. Seru. Dadah. Hebat. Seru banget. Halo, salam. Perkenalkan saya Vito Prasetya sebagai Kepala Pusat Divisi Pendidikan Unila TV. Apa kesan, pesan, dan harapan Bapak untuk anak-anak PKL ke depannya? Kesan saya tentu saja kesan yang baik ya. Anak-anak PKL sangat membantu, semangat gitu dalam membantu kami juga. Kemudian baik-baik ya anaknya. Makannya banyak ya. Jadi ya mudah-mudahan karena happy jadi makannya banyak. Itu kesan baik saya terhadap anak PKL. Kemudian pesan saya mudah-mudahan selama menjalankan praktek kerja lapangan ini, ya pengalaman dari penggunaan misalnya kamera ya, kemudian ada beberapa mungkin yang pernah saya perlihatkan gitu mengenai aplikasi-aplikasi PMix misalnya atau OBS, itu menjadi pengalaman yang baik ya. Bahkan saya berharapnya ya menjadi modal untuk nanti ke depan jika ingin melanjutkan ke bidang penyiaran ya menjadi modal untuk masuk ke dalam dunia pekerjaan gitu. Jadi kesan-kesannya itu. Kemudian harapannya itu saya tadi ya bisa bermanfaat bagi anak-anak PKL untuk ya paling tidak mempunyai pengalaman lah atau mempunyai pengetahuan dan keterampilan tentang dunia penyiaran gitu. Waduh, udah minta ya? Coba. Kok Kapral nggak ikutan main sih? Pimpalai. Vina langsung main lah, kalian sendiri main. Skip semua. Skip, Kamu kamu lagi. jalan lagi. Kamu ada kuning lagi nggak? Kuning lagi nggak? Ini apa? Tapi dia mau masang kuning. Ambil. Kan nggak kuning? Boleh. Warna apa? Apa dong? Warna apa tuh? Jangan joget. Joget Nyanyi aja nggak sih? Nyanyi apa? Toso gompong oto. Kamu? Tapi kenanya gua itu. Ya biarin. Kenapa sih? 28. Kalau selesai permainan kita, yeay!